染めない夢Kuasa Elemental. Kuasa Elemental. Kuasa Elemental. Di kuasa tahap 3 yang pertama, kita ada Bobo Boy yang memiliki kepribadian paling bertanggung jawab. Mungkin ia bisa dibilang sebagai leader dari ketujuh Bobo Boy. Siapa lagi kalau bukan tahap ketiga dari elemental tanah dan gempa, yaitu Bobo Boy Kristal. Seperti kuasa Bobo Boy tanah dan Bobo Boy gempa, di mana Bobo Boy Kristal memiliki kemampuan seperti Bobo Boy tanah dan Bobo Boy gempa, di mana Bobo Boy Kristal memiliki kemampuan geokinesis, yaitu seseorang yang dapat mengendalikan struktur sebuah tanah. Untuk kemampuan spesialnya, Bobo Boy Kristal memiliki kemampuan yang Nat sebut dengan mystical objection, yang dimana Bobo Boy Kristal memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk mitologi seperti golem. Namun di sini Gargantua yang diciptakan bukan Gargantua Ice, tapi Gargantua Kristal yang memiliki ukuran
mungkin setara dengan Gargantua Ice ataupun lebih besar. Untuk Boboiboy yang berikutnya, kita ada Boboiboy yang memiliki kepribadian paling pemarah. Namun, ia adalah salah satu Boboiboy yang paling keren juga. Tidak lain dan tidak bukan tahap ketiga dari Boboiboy petir dan halilintar, yaitu Boboiboy Voltra. Seperti yang kita tahu, Boboiboy Voltra mewarisi kemampuan dari tahapan sebelumnya. Voltra memiliki kemampuan Thunderbender, yaitu kemampuan untuk mengendalikan petir ataupun sesuatu yang berhubungan dengan listrik. Selain itu, untuk kemampuan spesialnya tidak jauh dari kemampuan spesial yang sebelumnya, yaitu Recreation Object. Namun, di sini Nat lebih suka menyebutnya dengan Recreation Legendary Object karena objek-objek yang diciptakan oleh Boboiboy Voltra itu merupakan senjata-senjata legendaris yang memiliki kemampuan spesialnya masing-masing, seperti Zamazen Shield yang terinspirasi dari Pokemon Zamazenta yang memiliki pertahanan terkuat. Dan selain itu ada Excalibur Voltra yang terinspirasi dari pedang Excalibur yang legendaris yang memiliki kekuatan dan tebasan yang sangat luar biasa. Berikutnya, kita ada Boboiboy yang memiliki kepribadian yang paling ceria dan periang di antara Boboiboy yang lain. Dan Boboiboy ini juga adalah tahap ketiga dari Boboiboy angin dan taufan. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Boboiboy Beliung. Seperti Boboiboy yang lain, Boboiboy Beliung mewarisi airbender dari Boboiboy angin dan Boboiboy taufan, yaitu kemampuan untuk mengendalikan udara dengan leluasa. Selain itu, Boboiboy Beliung juga dilengkapi dengan kemampuan spesial, yaitu Boboiboy Beliung memiliki kemampuan spesial. Ia bisa menggunakan teknik-teknik shinobi atau ninja, di mana ia dilengkapi dengan senjata yang bernama Tetradron Beliung yang memiliki 3 mode atau 3 kemampuan spesial. Yang pertama, Shuriken mode, di mana ia bisa menirukan gaya-gaya pertarungan shinobi dengan menggunakan shuriken raksasa yang ia punya. Yang kedua, ada Board mode, yang dimana ia bisa mengubah shurikennya menjadi berbentuk seperti Habobot Taufan yang akan bisa mempercepat pergerakannya dan membuat ia bisa melakukan Kage Bunshin atau jurus 1000 bayangan. Untuk bentuk yang ketiga, kita ada Hurricane mode, di mana Tetra Board memiliki bentuk seperti kipas yang dimana pada saat digunakan, kipas itu akan mendatangkan angin atau badai angin yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita ada Boboiboy yang memiliki kepribadian paling konyol, namun terkadang ia sangat mudah tersulut emosi. Tidak lain dan tidak bukan tahap ketiga dari elemental, Boboiboy api dan blaze, yang menjadi Boboiboy Pyro. Untuk Boboiboy Pyro, seperti Boboiboy yang lain yang mewarisi kekuatan dari tahapan sebelumnya, ia memiliki kemampuan Pyrokinesis atau Firebender, di mana memungkinkannya untuk mengendalikan api sesuka hatinya. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy Pyro memiliki kemampuan spesial untuk meningkatkan suhu semaksimal mungkin, yang dimana warna api adalah tolak ukur untuk mengetahui tingkat kepanasan suatu suhu api. Dan Boboiboy Pyro juga dilengkapi dengan senjata Roda Pyro, yang dimana Roda Pyro ini membantu Boboiboy Pyro untuk bergerak sangat cepat, sehingga Boboiboy Pyro bisa menjangkau serangan yang lebih luas dengan api biru yang lebih panas daripada api merah. Di Boboiboy yang berikutnya, kita ada Boboiboy dengan kepribadian paling malas, namun ia adalah Boboiboy paling tenang di antara Boboiboy yang lain. Kalian sudah tahu, tidak lain dan tidak bukan tahap ketiga dari Boboiboy air dan ice, yang menjadi Boboiboy
salji. Boboiboy salji memiliki kedua kemampuan dari boboiboy air dan boboiboy ice. Hydrokinesis, pengendalian air, dengan ice bender, kemampuan untuk mengendalikan es. Untuk kemampuan spesialnya, menciptakan senjata dengan bentuk-bentuk hewan. Selain digunakan, senjata-senjata tersebut bisa bergerak sendiri dan menyerang sendiri ketika boboiboy salji menghendakinya. Untuk contoh dari weapon salji, kita ada Manta Arrow dan Tuna Spear. Di boboiboy yang selanjutnya, kita ada boboiboy yang memiliki kepribadian paling cute dan comel di antara boboiboy yang lain. Tidak lain dan tidak bukan tahap ketiga dari boboiboy daun dan duri, yaitu boboiboy balak. Yang dimana boboiboy balak mewarisi kemampuan dari boboiboy daun dan boboiboy duri, yaitu wood benders atau leaf benders, di mana boboiboy balak memiliki kemampuan untuk mengendalikan daun dan tanaman dengan sesuka hati. Untuk kemampuan spesialnya, boboiboy balak memiliki kemampuan spesial untuk mengendalikan alam dengan sesuka hati, dan ia juga bisa menggunakan tanaman-tanaman tersebut untuk menyerang musuh ataupun membuatnya menjadi senjata, seperti palu balak yang dimiliki oleh Rataka. Untuk boboiboy yang berikutnya, kita ada boboiboy yang memiliki kepribadian paling sombong, namun ia juga adalah boboiboy yang paling cerdas. Tentu saja tahap ketiga dari boboiboy cahaya dan solar, yaitu boboiboy gamma. Yang dimana boboiboy gamma mewarisi kekuatan dari boboiboy solar dan cahaya, yaitu light benders, di mana ia bisa mengendalikan cahaya dengan sesuka hatinya. Untuk kemampuan spesialnya, boboiboy gamma, yang dimana kekuatan dan kecepatannya 2 kali lipat lebih besar dari boboiboy solar. Selain itu, ia dilengkapi dengan King Ring Gamma yang bisa menyerang musuhnya secara otomatis. Jadi, boboiboy gamma tidak perlu menggerakkan tubuhnya saat melawan musuh, karena King Ring Gamma akan menyerang musuhnya secara otomatis. Di kuasa elemental yang pertama, kita ada tahap 3 dari kuasa petir dan halilintar, yaitu elemental Voltra, yang dimana elemental Voltra adalah elemental pertama yang diperkenalkan oleh Rataka di boboiboy Movie 2. Yang sebenarnya kuasa ini adalah kuasa rebutan Rataka dari pemilik aslinya, yaitu Satriantar, pemegang kuasa elemental Voltra sebelum Rataka dan boboiboy. Namun, untuk melihat perkembangan di komik sekarang, sepertinya kita harus menunggu lebih lama lagi. Itu karena arc yang berjalan sekarang lebih condong ke boboiboy balak dan boboiboy beliung, yang sama-sama akan segera mendapatkan kuasa tahap 3-nya, dibandingkan kuasa Voltra yang belum ada hilal atau sedikit bocoran yang akan segera didapatkan. Di kuasa elemental yang kedua, kita ada tahap 3 dari elemental angin dan taufan, yaitu elemental beliung, yang dimana elemental beliung adalah elemental keempat yang diperkenalkan oleh Rataka di dalam film Boboiboy Movie 2, yang dimana boboiboy beliung ini memiliki bentuk rambut yang sangat panjang, yang dimana rambut ini bisa digunakan oleh Rataka sebagai senjata untuk menyerang musuhnya. Form ini sangat menarik karena membuat Rataka terlihat seperti jadi duta shampoo lain. Namun, kalau kita lihat dari alur cerita yang berjalan sekarang, elemental beliung adalah yang paling banyak disinggung sekarang, karena ternyata Putri setelah 100 tahun berlalu masih hidup dan menginginkan elementalnya dikembalikan. Dan elemental beliung lah yang kemungkinan akan keluar atau diperlihatkan oleh Boboiboy dalam waktu dekat. Di elemental yang ketiga, kita ada tahap 3 dari elemental tanah dan gempa, yaitu elemental kristal, yang dimana
Elemental kristal adalah elemental dari Hangkasa yang pada akhirnya berhasil direbut oleh Retaka pada film Boboiboy Movie 2. Namun, kristal yang dihasilkan Retaka berbeda dari Hangkasa karena ada gradasi warna merah dan kuning pada kristalnya, selain warna hijau pada kristalnya. Walaupun pada debutnya sangat keren, namun Retaka kristal ini dapat dengan mudah dikalahkan oleh Boboiboy Frostfire. Dan yang terlebih lagi, elemental kristal ini sudah didapatkan oleh Boboiboy, namun belum dibangkitkan. Kita hanya perlu menunggu Boboiboy membangkitkan kuasa elemental kristal yang kemungkinan juga akan keluar dalam waktu dekat. Di elemental yang keempat, kita ada tahap ketiga dari elemental api dan blaze. Walaupun belum dinamai secara ofisial, namun Nat menamainya dengan elemental pyro, yang dimana kata pyro ini diambil dari kata pyrokinesis atau pengendalian api dalam dunia nyata, yang dimana kuasa pyro ini sebenarnya sebelumnya pernah didapatkan oleh Retaka dari master elemental sebelumnya, yaitu Panglima Pyrapi. Namun dalam Boboiboy Movie 2, Retaka tidak mengeluarkannya karena kuasa blaze dan ice yang tidak sempat diambil oleh Retaka. Namun sejauh ini di dalam komik, kekuatan pyro atau kuasa tahap 3 dari elemental api ini belum dikonfirmasi atau belum disinggung apakah kuasa ini akan didapatkan dalam waktu dekat oleh Boboiboy atau tidak. Di kuasa elemental yang kelima, kita ada tahap 3 dari kuasa elemental air dan ice. Namun untuk namanya belum dikonfirmasi secara ofisial, tapi Nat menyebutnya dengan elemental salji, yang dimana salji atau salju adalah bentuk dasar dari sebuah es, yang sebenarnya kuasa ini pernah didapatkan oleh Retaka dari master elemental sebelumnya, yaitu Mas Mawais. Namun sama seperti kuasa elemental pyro atau tahap 3 dari kuasa elemental api, kuasa salji ini tidak diperlihatkan di Boboiboy Movie 2. Itu dikarenakan elemental ice dan blaze yang tidak direbut oleh Retaka. Dan kemungkinan kita memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk melihat Boboiboy beraksi menggunakan tahap ketiga dari elemental salji ini. Di kuasa elemental yang keenam, kita ada tahap 3 dari elemental daun dan duri, yaitu elemental balak, yang dimana kuasa elemental balak ini adalah kuasa ketiga yang diperkenalkan oleh Retaka dalam film Boboiboy Movie 2, yang dimana kuasa elemental balak ini adalah rampasan dari pemilik sebelumnya, yaitu King Balakung. Namun untuk para fans Boboiboy Duri, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan segera melihat Boboiboy menggunakan kuasa balak, karena benih okwat yang diberikan oleh Guru Gaharum sudah ditanamkan ke dalam Pasubot dan dalam proses penumbuhan. Tapi bagi Nat, benih okwat ini tidak hanya akan membangkitkan kuasa balak saja, melainkan akan membangkitkan semua kuasa elemental tahap ketiga, karena yang disebutkan adalah benih okwat ini akan membangkitkan kuasa terpendam, dan tidak disebutkan hanya akan membangkitkan kuasa elemental balak saja. Di elemental yang terakhir, kita ada tahap 3 dari kuasa elemental cahaya dan solar, yaitu elemental gamma, yang dimana kuasa elemental gamma adalah murni dan kuasa asal yang dimiliki oleh Retaka sebelum menguasai elemental yang lainnya. Padahal kuasa ini adalah elemental cahaya, namun kuasa inilah yang membuat Retaka haus akan kekuatan dan tertelan ke dalam kegelapan, yang berambisi untuk menguasai ketujuh elemental, yang bahkan sanggup mengkhianati temannya sendiri. Dan untuk penampilan Boboiboy Gamma ini, kita juga harus bersabar. Namun untuk pemicunya ada dua. Yang pertama benih okwat tadi, dan yang kedua kemungkinan Boboiboy bisa saja meminta Retaka untuk mengajarkannya. Namun hal itu
mustahil. Terima kasih bagi kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan Nat juga berterima kasih kepada fan art salah satu fans yang di-sharekan dalam PSU Powerspera Universe Club di Facebook. Karena setelah melihat art itu, Nat jadi terinspirasi untuk membuat Boboiboy yang menggunakan kuasa yang dimiliki oleh Retaka. Yang pertama, kita ada tahap 3 dari Boboiboy Angin dan Boboiboy Taufan, yaitu Boboiboy Beliung. Debut pertama kali di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-14. Boboiboy Beliung memiliki desain yang cukup unik karena warna dasar yang dimilikinya 80% warna putih. Namun, hal ini tidak mengurangi kekerenannya, apalagi dengan topi yang dilepas, menjadikannya gimmick yang unik saat Boboiboy masuk ke tahap ketiga. Dari segi kekuatan, tidak perlu diragukan lagi kalau Boboiboy Beliung adalah salah satu elemental yang sangat kuat ketika masuk ke tahap ketiga. Itu bisa dibuktikan karena dengan menggunakan serangan biasa saja, Boboiboy Beliung dapat dengan mudah mengalahkan si monster yang sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi hal buruknya dari penggunaan kuasa elemental tahap ketiga, Boboiboy akan kehilangan kesadarannya karena kita bisa lihat kalau justru Boboiboy yang dikendalikan oleh kekuatan besar tersebut. Yang kedua, kita ada tahap ketiga dari Boboiboy Petir dan Boboiboy Halilintar, yaitu Boboiboy Voltra. Dari segi desain masih memiliki tema yang sama seperti Boboiboy Beliung, yaitu serba putih. Namun kalau bagi Bang Nat, memang desainnya cukup keren karena masih memiliki ciri khas seorang swordman dari Boboiboy Halilintar. Dan inilah perbandingan antara sebelum di revamp dan setelah di revamp. Menurut kalian lebih keren yang mana? Karena memiliki ciri khas yang tetap sama, yaitu seorang swordman, Bang Nat memberikan sebuah pedang Voltra kepada Boboiboy sehingga ia tetap bisa menjaga ciri khasnya sebagai swordman. Namun ada yang unik dari pedang Voltra ini, itu karena pedang Voltra ini memiliki kemampuan untuk merubah-rubah bentuknya sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Dengan begitu, Boboiboy Voltra bisa merubah bentuk pedangnya menjadi jenis pedang yang lain yang membuat teknik berpedangnya menjadi lebih bervariasi. Yang ketiga, kita ada tahap 3 dari Boboiboy Tanah dan Boboiboy Gempa, yaitu Boboiboy Kristal. Dari segi desain memang tetap sama, menggunakan tema seperti Boboiboy Beliung, yaitu serba putih. Namun tetap menggunakan ciri khas dari Boboiboy Gempa, yaitu tangan yang terbuat dari tanah, tapi diganti dengan kristal. Dan inilah perbandingan sebelum di revamp dan setelah di revamp. Menurut kalian lebih keren yang mana? Karena memiliki tema yang sama, menggunakan gauntlet kristal. Jadi Bang Nat memberikan senjata pada Boboiboy Kristal berupa Gargantua Kristal yang tentunya ukurannya juga pasti sama seperti Gargantua Ice yang dimiliki oleh Boboiboy Glacier. Selain itu tentunya Boboiboy Kristal juga mampu memanipulasi daratan yang ada di sekitarnya, baik itu dengan cara menciptakan berbagai jenis senjata menggunakan kristalnya ataupun mengubah struktur geologi dari daratan di sekitarnya. Yang keempat, kita ada tahap 3 dari Boboiboy Api dan Boboiboy Blaze, yaitu Boboiboy Pyro. Dari segi desain tetap mengambil desain dasar yang sama, yaitu serba putih. Namun bagi Bang Nat ini tetap mempertahankan ciri khas dari Boboiboy Blaze, yaitu seorang fighter hand-to-hand combat. Dan inilah perbandingan desainnya sebelum dan sesudah di revamp. Menurut kalian lebih keren yang mana? Karena memiliki tema yang sama, yaitu fighter hand-to-hand combat, Bang Nat memberikan senjata kepada Boboiboy Pyro berupa cincin Pyro, yang tentunya senjata ini terinspirasi dari Ten Rings yang dimiliki oleh Shang-Chi dan senjata Yin dari Mobile Legends. Yang uniknya senjata ini memiliki kemampuan khusus, ia akan semakin panas saat digunakan dan mampu memanipulasi suhu di sekitarnya menjadi jauh lebih panas. Yang kelima, kita ada tahap ketiga dari Boboiboy Air dan Boboiboy Ice, yaitu Boboiboy Salji. Dari segi desain tetap mengambil dasar desain yang sama, yaitu serba putih.
Yang kalau bagi Bang Nat, hoodie yang berbulu adalah ciri khas yang tidak boleh dihilangkan dari Elemental Ice. Dan inilah perbandingan sebelum dan sesudah di revamp. Menurut kalian lebih keren yang mana? Karena memiliki tema yang tetap sama, yaitu seorang archer. Jadi Bang Nat tetap memberikan sebuah panah kepada Boboiboy Salji ini. Namun uniknya, panah yang dimiliki oleh Boboiboy Salji itu berupa panah yang memiliki bentuk seperti kepingan es. Dengan menggunakan panah saljinya, Boboiboy Salji mampu memanipulasi es yang ia gunakan sebagai busur panahnya, sehingga menciptakan makhluk-makhluk dan hewan-hewan yang terbuat dari es. Yang keenam, kita ada tahap ketiga dari Boboiboy Daun dan Boboiboy Duri, yaitu Boboiboy Balak. Dari segi desainnya tetap mengambil dasar desain yang sama, yaitu serba putih terinspirasi dari Boboiboy Beliung, namun tidak mengurangi ciri khas dari Boboiboy Duri, yaitu berupa kerah baju yang cukup tinggi. Dan inilah perbandingan antara sebelum di revamp dan sesudah di revamp. Menurut kalian lebih keren yang mana? Karena Boboiboy Duri itu memiliki ciri khas yang selalu sama, yaitu akar berduri. Jadi Bang Nat memberikan sebuah senjata kepada Boboiboy Balak berupa tangan balak, yang dimana dengan menggunakan senjata tersebut Boboiboy Balak mampu menciptakan berbagai jenis tanaman secara instan. Ditambah tangannya yang sangat fleksibel yang bisa dikendalikan dari jarak jauh dan jarak dekat, membuat Boboiboy Balak bisa mengendalikan tanaman, baik itu saat di udara sekalipun. Yang ketujuh, kita ada tahap 3 dari Boboiboy Cahaya dan Boboiboy Solar, yaitu Boboiboy Gamma. Dari segi desain tetap terinspirasi dari desain dasar Boboiboy Beliung serba putih, tetapi tetap menggunakan ciri khas dari Boboiboy Solar, yaitu bertarung tanpa menggunakan senjata. Dan inilah perbandingan antara sebelum dan sesudah di revamp. Menurut kalian lebih suka yang mana? Karena memiliki ciri khas dari Boboiboy Solar yang bertarung tanpa menggunakan senjata. Jadi Boboiboy Gamma juga tidak bertarung menggunakan senjata, melainkan pure menggunakan kuasa elemen cahayanya yang ia manipulasi menjadi jauh lebih kuat, yang tentunya memiliki kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih kuat daripada Boboiboy tahap kedua. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian desainnya lebih keren yang mana? Sebelum di revamp atau setelah di revamp? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!